Welcome back to my YouTube channel. Halo rekan dan sahabat, semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan bahagia selalu. Berjumpa kembali bersama channel Warung FM. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga rekan dan sahabat semua, baik yang mau memulai usahanya atau yang sedang menjalankan usahanya, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan tentunya segera meraih kesuksesan yang barokah ya. Pada kesempatan video kali ini, saya sebagai sales motoris freelance berikut perintis usaha warung sembako, ingin sedikit memotivasi rekan sesama perintis usaha warung sembako atau toko kelontong ya. Bukan maksud apa-apa, saya juga di sini sebagai perintis usaha ya. Motivasi ini tiada lain tiada bukan untuk rekan para pemula ya, yang baru atau yang akan memulai bisnis ini ya, bisnis kecil-kecilan, usaha warung sembako atau toko kelontong, yang mungkin masih merasa ragu atau galau gitu ya, harus mulai dari mana usaha warung sembako ini. Tapi saya rasa jika kita sudah mempersiapkan segalanya, termasuk modal usaha, jika sudah matang, menurut saya mending langsung eksekusi saja ya. Apakah itu mau dijadikan usaha sampingan atau usaha andalan, saya rasa akan baik-baik saja ya. Dan bisa saja usaha ini bisa dijadikan usaha sampingan ibu rumah tangga ya, atau mungkin bisa dijadikan usaha andalan seperti halnya warung kelontong Madura. Banyak sekali usaha jenis ini dijadikan usaha andalan, bahkan beberapa diantaranya memiliki beberapa cabang gitu ya. Ada yang sistemnya itu mengontrak atau tempat sendiri, itu kita bisa lakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan ya. Perihal desain warung atau desain toko, itu kita bisa menyesuaikan ya, mau berbentuk desain warung minimalis, dengan kata lain usaha warung sembako sederhana gitu ya, atau mungkin yang bermodal besar bisa menjadikan tokonya menjadi toko sembako modern gitu ya. Dan menurut saya untuk yang modalnya seperti saya, yang modal kecil, bisa kita upayakan membuat warung sembako kita ini warung sembako sederhana saja ya. Bisa memanfaatkan teras rumah menjadi warung sembako rumahan seperti itu ya. Dan itu justru akan membantu masyarakat atau mempermudah masyarakat untuk mendapatkan produk-produk yang mereka butuhkan di warung sembako terdekat seperti itu ya. Dan saya rasa walaupun usaha warung sembako kita usaha warung sembako rumahan, itu tidak jadi kendala ya. Yang penting pengelolaan usahanya dimanage sedemikian rupa dengan pembukuan yang rapi seperti itu ya. Saya rasa ide usaha ini, ide jualan ini akan berjalan baik-baik saja ya, seperti yang saya alami saat ini. Yang mana usaha mikro kecil menengah ini, warung sembako rumahan yang saya jalani ini, yang awalnya memang tadinya hanya mengontrak, alhamdulillah berjalan sesuai apa yang direncanakan gitu ya. Untuk cara atau konsep berjualannya, kita mau menjual eceran ya bisa langsung ke end user gitu ya. Mau menjadi agen atau semi grosir kecil-kecilan bisa. Yang penting diniatkan kita melakukan atau menjalankan usaha ini tentunya dengan keseriusan dan ketelatenan ya. Dan jika semuanya itu telah siap, lakukan saja, eksekusi saja. Karena usaha yang hanya dibayangkan atau direncanakan itu tidak akan berjalan ya. Perihal daftar isi warung sembako yang lengkap, itu sebetulnya kita bisa mengikuti apa kebutuhan keinginan masyarakat sekitar warung kita ya. Di beberapa channel YouTube, channel senior yang membahas usaha warung sembako, untuk beberapa produk yang wajib ada di saat kita pertama kali membuka usaha warung sembako, sudah banyak yang membahas ya. Dan saya rasa itu akan sangat membantu kita semua sebagai pelaku perintis atau pemula di bidang usaha ini ya.
Dan untuk melengkapi produk-produk apa saja yang harus ada di warung kita atau di toko kelontong kita, itu kita akan tahu dari para pembeli yang berbelanja ke toko kita ya. Para customer itu akan memberitahu apa kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya. Jadi menurut saya bahasa sederhananya, kita pedagang itu akan pintar oleh pembeli gitu ya. Jadi kita itu akan dijadikan lebih pintar oleh para customer perihal barang apa-apa saja yang dibutuhkan yang harus ada di warung kelontong kita gitu ya. Dan jika kita itu betul-betul memang pemula sekali dalam membuka usaha ini, zaman sekarang mudah ya, dari mulai membuat spanduk atau banner warung kita, atau memanfaatkan media sosial ya, seperti WA, Facebook, bahkan bisa saja memanfaatkan ini Google Map ya, Google Street View gitu ya. Kita bisa membuat nama toko kita di Google Map tersebut ya, lokasinya di mana gitu ya. Dan saya rasa untuk permodalan itu kita bisa menyesuaikan ya. Apalagi usaha yang kita jalankan, misalkan usaha warung sembako rumahan ya. Bisa saja usaha yang kita jalankan itu bisa memanfaatkan teras rumah, pekarangan halaman rumah ya. Ya bahasa sederhananya mungkin dijadikan bisnis rumahan gitu ya. Dan tak perlu malu juga, tak perlu insecure juga saya rasa ya. Baik rekan dan sahabat, saya rasa cukupkan sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah membantu subscribe channel yang sederhana ini. Saya doakan apa yang Anda usahakan, apa yang Anda upayakan di dalam hal kebaikan, dimudahkan, dilancarkan, dan segera meraih kesuksesan. Salam hormat, salam bahagia, salam sehat untuk keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.